lagi dengan saya Meidi Selviana dari Universitas Muhammadiyah Tangerang Prodi Akuntansi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi berganda serta tutorial atau cara pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, masih sama dengan video sebelumnya tentang masih menggunakan aplikasi SPSS, namun untuk kali ini yang akan kita uji adalah uji asumsi klasiknya pada analisis regresi berganda. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih tahu atau lebih mengerti tentang bagaimana sih cara pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS, maka simak videonya dari awal sampai akhir ya. Tapi sebelum kita mencoba cara pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS, terlebih dahulu kita mencari tahu nih apa itu uji asumsi klasik dan apa itu analisis regresi berganda. Maka dari itu simak penjelasannya ya. Oke, untuk yang pertama yang akan kita bahas tentang pengertian uji asumsi klasik. Nah, untuk uji asumsi klasik itu sendiri adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau LS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Nah, berdasarkan pernyataan yang tadi sudah saya jelaskan, maka akan muncul nih beberapa pertanyaan pada kita semua. Yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan regresi linear OLS, lalu apa yang dimaksud dengan asumsi klasik, dan yang ketiga itu apa sih jenis asumsi klasik pada regresi OLS. Yang pertama itu pengertian regresi linear OLS. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Nah, syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan blue. Nah, blue adalah singkatan dari best linear unbiased estimation. Untuk asumsi klasik itu sendiri adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih, apa saja sih asumsi klasik yang harus dipenuhi pada regresi linear OLS. Nah, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu bahwa regresi OLS itu ada dua macam, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Untuk regresi linear sederhana atau disebut dengan simple linear regression adalah regresi linear dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan regresi linear berganda atau disebut juga dengan multiple linear regression adalah regresi linear dengan satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Arti kata lain, beberapa maksudnya itu adalah dua variabel atau lebih. Lalu ada beberapa jenis uji asumsi klasik pada regresi linear. Dengan adanya dua jenis yang berbeda pada regresi linear, maka syarat atau asumsi klasik pada regresi linear juga ada dua macam. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana. Nah, untuk uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana antara lain itu ada data interval dan rasio, lalu ada data linearitas, data normalitas, data heteroskedastisitas, lalu ada outlier dan autokorelasi. Nah, hanya untuk data time series dan runtun waktunya saja. Lalu yang kedua ada uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Untuk uji asumsi klasik pada regresi linear berganda adalah ada data interval dan rasio, ada linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, multikolinearitas, dan autokorelasi. Dan hanya untuk data time series dan runtun waktunya saja. Nah, untuk perbedaan asumsi klasik regresi linear sederhana dan berganda, berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa jelas bahwa asumsi klasik antara regresi linear sederhana dan berganda hampir sama. Letak perbedaannya hanya saja pada uji multikolinearitas, di mana syarat tersebut hanya untuk regresi linear berganda.
Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing nih pengertian tentang uji asumsi klasik pada regresi linear bergandanya, yaitu tadi ada data interval dan rasio, ada linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, outlier, multikolinearitas, dan autokorelasi. Nah, untuk yang pertama itu adalah data interval. Nah, data interval adalah data yang termasuk ke dalam data kuantitatif, di mana berupa angka-angka yang di dalamnya dapat dilakukan operasi matematika serta urutan antara satu data dengan data lainnya, mempunyai rentang yang sama. Misalnya nih, nilai ujian di mana dikatakan berurutan dengan rentang yang sama, yaitu setelah angka 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya. Serta dikatakan dapat dilakukan operasi matematika adalah misalkan angka 1 dapat dikalikan dengan angka 2 dan hasilnya adalah 2. Ciri khas penting lainnya adalah ada data interval ini tidak mempunyai angka 0 absolut dan 100 absolut secara bersamaan, atau dalam arti lain tidak bisa dipastikan persentase antara satu data dengan keseluruhan data. Maksudnya 0 absolut misalkan nilai ujian. Yang kedua itu tadi ada data rasio. Untuk data rasio sendiri adalah data yang sebenarnya sama dengan data interval. Namun bedanya adalah data rasio dapat dibuat persentase karena ada nilai 0 dan 100 absolut. Seperti yang sudah dibahas tadi, yaitu misalnya nilai ujian yang mempunyai batasan nilai 0 sampai 100. Jika seorang siswa mendapatkan nilai 25, dapat diartikan nilai tersebut adalah 25% dari nilai maksimal 100. Oke, selanjutnya itu ada linearitas regresi. Untuk data linearitas itu sendiri adalah sifat hubungan yang linear antara variabel. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Selanjutnya ada uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas itu sendiri adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data, atau cara uji normalitas dengan SPSS dapat dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk atau Lilliefors serta Kolmogorov-Smirnov. Selain itu juga bisa dengan metode grafik, di mana semua uji normalitas dengan SPSS di dalam pembahasan ini akan kita kupas satu persatu dan coba membuatkan tutorialnya agar dapat mudah dipahami. Lalu untuk uji heteroskedastisitas itu adalah yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu ada uji data outlier. Untuk uji data outlier ini adalah disebut juga dengan data pensilan. Pengertian dari outlier adalah data observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim, baik secara univariat atau multivariat. Yang dimaksud dengan nilai-nilai ekstrim dalam observasi adalah nilai yang jauh atau beda sama sekali dengan sebagian besar nilai lain dalam kelompoknya. Misalkan nih, ujian siswa dalam satu kelas yang berjumlah 40 siswa, sebanyak 39 siswa mendapatkan nilai ujian dalam kisaran 70 sampai 80. Kemudian ada satu siswa yang nilainya sangat melenceng dari lainnya, yaitu mendapatkan nilai 30. Nah, tentunya satu siswa tersebut memiliki nilai ekstrim sehingga disebut dengan pensilan. Nah, yang terakhir itu ada uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi itu sendiri adalah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Dan setelah kita mengetahui tentang penjelasan uji asumsi klasik, lalu tentang macam-macamnya, selanjutnya kita akan mencoba cara pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS. Simak video selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan mencoba cara uji asumsi klasik, yaitu uji normalitasnya menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita mengolah datanya, kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah merekap data untuk kuesionernya. Terdapat 70 responden.
Nah, untuk entry datanya itu kita menggunakan 70 responden atau N-nya 70. Setelah kita mempunyai datanya di Excel, lalu kita masukkan datanya ke dalam SPSS. Pada dari itu kita login dulu ke aplikasi IBM SPSS statistiknya. Di sini saya sudah masuk ke menu variable view-nya. Menunya seperti ini. Lalu kita masukkan data yang dari Excel yang sudah kita rekap ke aplikasi SPSS, ke aplikasi SPSS-nya. Yang pertama yang akan kita copy adalah variabel X1, X2, X3 dan Y-nya. Hanya judulnya saja. Kita copy, tapi kita copy-nya ke sheet baru dulu. Untuk di paste kita pilih yang transpose. Setelah bentuk yang seperti ini kita copy kembali dan kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, maka data yang akan muncul di aplikasi SPSS akan seperti ini. Untuk measure unknown-nya kita ganti lagi ke scale. Lalu untuk desimalnya kita rubah semua ke 0. Nah, setelah kita sudah rubah semuanya, sekarang kita akan memasukkan data isi kuesionernya, yaitu semua dari pertama sampai akhir kita copy, lalu kita masukkan ke aplikasi SPSS-nya, tapi kita masukkan ke data view. Klik kanan lalu kita paste. Maka akan muncul data ini. Nah, di sini kita akan mencoba untuk uji asumsi klasiknya. Yang pertama itu yang normalitas. Nah, uji normalitas itu sendiri adalah bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, yang pertama kita akan mencoba uji grafiknya. Untuk mencoba uji grafik kita harus masuk ke variable view. Lalu kita klik analis, kita pilih yang regression. Di dalam regression kita pilih linear. Nah, untuk di menu linear ini untuk dependennya kita masukkan yang Y, kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu untuk independennya kita masukkan semua variabelnya dari X1 sampai dengan X3. Nah, kita masukkan ke sebelah kanannya yang independen. Setelah semua sudah masuk, selanjutnya kita pilih yang plot. Nah, untuk yang variabel Y-nya ini kita pilih yang SRESID, yaitu yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu untuk yang variabel X-nya kita pilih yang ZPRAD, kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu yang untuk histogram dan normal probability plotnya kita centang. Lalu klik continue dan kita klik OK. Nah, maka data yang akan muncul atau regressionnya yang akan muncul akan seperti ini. Nah, untuk hasil analisis grafik ini dengan tampilan grafik histogramnya dapat dilihat nih bahwa gambar histogram berbentuk lonceng yang menunjukkan bahwa data distribusi secara normal dan pada grafik plotnya terlihat titik-titiknya itu menyebar di sekitar garis diagonal. Dan dekat dari garis diagonal menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Selanjutnya kita akan mencoba cara uji statistiknya. Balik lagi ke menu SPSS yang variable view, lalu kita pilih analis. Lalu di dalam analis kita pilih non-parametric test. Di dalam non-parametric test kita pilih ligasi dialog. Lalu di dalam ligasi dialognya kita pilih yang
satu sampel KS. Nah, setelah masuk ke menunya satu sampel KS, selanjutnya kita isi kotak tes variabel listnya dengan variabel X1, X2, X3, dan Y. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Untuk hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada penelitian ini menunjukkan tes statistik lebih besar 0,05 dan asipensignya itu 2 tilet atau kurang dari 0,05. Nih, asipenskin tiletnya itu kurang dari 0,05. Maka dengan demikian data pada penelitian ini berdistribusian normal. Nah, selanjutnya kita akan mencoba cara pengolahan data uji asumsi klasiknya yang multikolinearitas. Nah, untuk uji multikolinearitas ini kita masuk lagi ke SPSS-nya, ke variabel, masih di variabel view, lalu kita masuk ke menu analis. Lalu kita pilih regression dan kita pilih menu linear. Nah, isi kotak dependennya Y dan kita masukkan lagi untuk yang independennya dengan variabel X1 sampai X3 ini sudah terisi. Lalu klik tombol statistik. Lalu kita nonaktifkan nih semua pilihan estimates dan model fit-nya. Nah, lalu kita aktifkan pilihan covariance metric dan collinear liaisons. Lalu kita klik continue, kemudian OK. Maka data yang akan muncul atau regresi yang akan munculnya seperti ini. Nah, berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang memiliki nilai VIP lebih dari 10 dan tidak ada yang memiliki tolerance value lebih dari 0,1. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari adanya multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita akan mencoba uji asumsi klasik yang heteroskedastisitas. Untuk menguji yang uji heteroskedastisitas, kita masih masuk di menu variabel view, lalu kita pilih analis, lalu setelah kita pilih analis, kita pilih yang regression, lalu kita pilih ke linear. Nah, di dalam linear ini untuk yang dependennya kita masukin yang Y, dan untuk yang independennya kita masukin X1, X2 sampai X3. Lalu kita klik plots. Setelah kita klik plots, yang Y-nya kita masukkan yang SRSID. Lalu untuk yang variabel X-nya kita pilih yang ZPRED. Lalu kita klik OK, continue. Lalu kita klik continue, kemudian OK, maka tampilannya akan seperti ini. Pada gambar tentang grafis scatter plot terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba uji asumsi klasik autokorelasi. Untuk uji autokorelasi ini kita masih sama di variabel view, lalu kita pilih analis, setelah itu kita pilih yang regression, lalu kita pilih yang linear.
Nah, di variabel dependennya kita masukin yang Y, lalu di independennya kita masukin X1 sampai dengan X3. Lalu kita klik tombol statistik, lalu kita aktifkan yang Darwin-Watson pada pilihan residuals, lalu kita klik continue dan oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk hasil uji Darwin-Watson-nya pada gambar di layar menunjukkan nilai Darwin-Watson-nya ini sebesar 1,563. Nah, nilai tabel Darwin-Watson untuk jumlah sampelnya itu kan tadi ada 70 responden dengan jumlah variabel independennya 3 dan signifikannya itu 5%. Maka akan diperoleh nilai DU-nya itu sebesar 1,502. Nah, nilai Darwin-Watson-nya ini lebih besar dibandingkan nilai DU-nya yang sebesar tadi 1,502. Maka dan nilai Darwin-Watson ini 1,563 lebih kecil daripada 4. Nah, lalu dikurang DU-nya tadi dikurang DU, lalu hasilnya sama dengan 2,297. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasinya. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencoba tentang uji hipotesisnya. Untuk uji hipotesisnya kita klik analis, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Dan untuk kotak dependennya kita isi Y, lalu untuk kotak independennya kita isi dengan variabel X1, X2, dan X3. Lalu kita klik. Nah, maka yang akan muncul seperti ini untuk ANOVA-nya. Nah, untuk uji simultan ini untuk nilai F-nya itu terdapat 29,422 dan signya atau probabilitasnya itu sebesar lebih kecil daripada 0,001. Nah, untuk nilai F-table-nya untuk N-nya atau respondennya itu atau sampelnya terdapat 70, DF1-nya itu 3, DF2-nya itu sama dengan 66, dan dengan alfanya sama dengan 5% adalah 2,744. Maka nilai F-nya itu 1,003 lebih besar daripada F-table-nya yaitu 2,744 dan probabilitasnya 0, dan untuk probabilitasnya kan 0,001 lebih kecil dibandingkan 0,05. Jadi hipotesis 4-nya penerapan F-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta diterima. Nah, lalu untuk uji hipotesis yang uji parsial atau uji T-nya di koefisiennya ini untuk nilai T-tabel untuk nilai T hitung variabel X1-nya sebesar 2,373 dan sigpro atau probabilitasnya sebesar 0,021 dengan nilai koefisiennya sebesar 0,60. Untuk nilai T-tabel untuk sampelnya ada 70, untuk DF-nya sama dengan 70 dikurang 3 sama dengan 67, dengan alfanya itu sama dengan 5%, adalah sebesar 1,966. Maka nilai T hitung atau untuk nilai T hitungnya 1,003 lebih kecil daripada T-table, maka hasilnya itu T-table-nya 1,966 dan probabilitasnya itu sebesar 0,21 lebih besar daripada 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis satunya penerapan F-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta ditolak.
Lalu untuk nilai T hitungnya, variabel X2-nya, untuk T hitungnya terdapat 0,866 dan signya atau probabilitasnya terdapat 0,390 dengan nilai koefisiennya sebesar 0,130. Untuk nilai T-table, untuk sampelnya kan ada 70, DF-nya 70 dikurang 3 sama dengan 67 dengan alfa 5% adalah sebesar 1,966, maka nilai T hitungnya tadi 0, nah untuk T hitungnya tadi sebesar 0,866 lebih kecil daripada T-table-nya yaitu sebesar 1,966 dan probabilitasnya sebesar 0,390 lebih besar daripada 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis 2 atau tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta ditolak. Lalu untuk yang ketiga, nilai T hitung variabel X3-nya itu sebesar 3,178 dan sig atau probabilitasnya itu sebesar 0,002 dengan nilai koefisiennya itu sebesar 0,226. Nah, nilai T-table untuk sampelnya 70, DF 70 dikurang 3 sama dengan 67 dengan alfanya sebesar 5% adalah 1,966. Maka nilai T hitung atau T hitungnya tadi 3,178 lebih besar daripada T-table-nya yang tadi 1,966 dan probabilitasnya itu 0,02 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis 3 ini kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta-nya diterima. Lalu untuk koefisien determinasinya di model summary, besarnya adjusted atau R2 sama dengan 0,553. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel X, 1 atau penerbangan filling, X2 tingkat pemahaman perpajakan, dan X3 kesadaran wajib pajaknya terhadap Y atau kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 55,3%, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke teman-teman, kita sudah di akhir video. Tadi kita sudah menjelaskan tentang apa sih uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Lalu tadi kita juga sudah mencoba cara pengolahan datanya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan baik dalam cara penyampaiannya, kata-katanya, atau cara pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.